White Wasteland dikenal sebagai wilayah yang dipenuhi monster kuat. Tempat itu menjadi tanah paling berbahaya di dunia. Di sana, ada ular putih raksasa yang mampu melahap sungai es. Ada juga beruang abu-abu yang langkahnya membuat bumi bergetar, serta tikus licik yang mencemari lautan. Tapi seorang kaisar yang pernah selamat dari White Wasteland pernah memberi peringatan. Ia mengatakan makhluk paling berbahaya di sana bukanlah para monster itu. Menurutnya, yang paling berbahaya adalah para barbarian. Kekuatan mereka berada di luar nalar manusia biasa. Di salah satu sudut White Wasteland, terdengar suara gemuruh pertarungan. Salju beterbangan akibat benturan keras. Seorang barbarian wanita terlihat sedang memburu monster kalajengking raksasa. Gerakannya cepat dan tanpa ragu. Ia menendang kalajengking itu dengan keras. Tanah bersalju di sekitarnya langsung terpental ke udara. Seorang barbarian pria membantu dengan membelah tubuh monster itu secara brutal. Serangannya tegas dan tanpa ampun. Ketal, barbarian terkuat di antara mereka, maju terakhir. Ia menebas monster itu dan mengakhiri perburuan. Ketal menatap rekan-rekannya dengan wajah datar. Ia menyadari hanya barbarian yang dengan bangga menunjukkan kebengisan seperti itu. Ia menghela napas panjang. Dalam pikirannya, ia mempertanyakan sampai kapan harus hidup bersama orang-orang seperti mereka. Setelah perburuan selesai, rekan-rekannya langsung memakan daging kalajengking itu. Mereka melahapnya tanpa ragu. Ketal menatap tajam ke arah mereka. Ia sudah memperingatkan bahwa daging itu beracun dan tidak boleh dimakan. Mereka menjawab dengan keyakinan bahwa menghabiskan makanan adalah hal terpuji. Ketal tidak menganggap alasan itu pantas untuk dibanggakan. Tak lama kemudian, barbarian pria itu keracunan. Ia roboh dan mengeluarkan busa dari mulutnya. Ketal hanya terdiam melihat rekannya yang terkapar. Ia tidak bisa berkata apapun menghadapi kebodohan itu. Ia kembali menghela napas panjang. Tanpa banyak bicara, ia berbalik meninggalkan mereka. Sementara itu, barbarian wanita mencoba membangunkan rekannya yang keracunan. Ia memukulinya dengan keras agar tetap sadar. Ketal kembali teringat keinginannya sejak lama. Ia selalu ingin pergi ke dunia fantasi yang dipenuhi sihir. Ia pernah meninggalkan segalanya dan melakukan perjalanan panjang. Ia memanjat gunung tertinggi dan mendatangi berbagai tempat ekstrim di dunia. Ia bahkan mencapai titik paling selatan dunia. Namun semua itu tidak memberinya perubahan apapun. Kenyataan tetap sama seperti sebelumnya. Tidak ada keajaiban yang terjadi dalam hidupnya. Setiap malam ia berdoa sebelum tidur. Ia berharap ketika bangun, semuanya ternyata hanya mimpi. Dan suatu hari keinginannya terkabul, tetapi tidak seperti yang dibayangkan. Ia terbangun sebagai barbarian di dataran salju luas tanpa jalan keluar. Di sisi lain White Wasteland, sekelompok mercenary sedang mengawal sebuah kereta. Mereka berusaha menembus badai salju yang ganas. Para mercenary mengeluhkan dinginnya udara. Mereka kesulitan bertahan dalam cuaca ekstrim itu. Salah satu anggota memprotes keputusan melintasi White Wasteland. Ia merasa rencana itu terlalu berbahaya meski bayarannya besar. Kapten menyuruh mereka diam. Ia mengingatkan bahwa mereka sendiri yang setuju menerima tugas ini. Anggota itu membela diri. Ia tidak menyangka kondisi di tempat ini akan seburuk ini. Di dalam kereta, seorang wanita duduk bersama pelayannya. Mereka terlindung dari angin dan salju. Pelayan itu memastikan keadaan tuannya. Ia menanyakan apakah sang nona baik-baik saja. Wanita itu adalah Mileina dari keluarga Akasha. Ia menjawab bahwa dirinya tidak mengalami masalah. Pelayan merasa kesal mendengar keluhan para mercenary di luar. Ia menganggap mereka terlalu berisik. Mileina menenangkan pelayannya. Ia mengingatkan bahwa hanya para mercenary itu yang bersedia mengantar mereka menyeberangi White Wasteland. Mileina merasa kasihan pada para pengawal. Ia mempertimbangkan untuk mengajak mereka masuk agar tidak kedinginan. Pelayan menolak usulan itu dengan tegas. Ia mengingatkan bahaya yang ada di White Wasteland. Mileina menyebut ancaman utama di tempat itu. Ia mengingat bahwa banyak monster berkeliaran di sana. Ia teringat kisah seorang kaisar di masa lalu. Kaisar itu pernah mencoba menaklukkan White Wasteland. Kaisar tersebut memimpin ratusan ribu prajurit memasuki wilayah itu. Mereka maju dengan ambisi menguasainya. Bertahun-tahun kemudian kekaisarannya runtuh dan hilang dari sejarah. Namun sang kaisar tiba-tiba kembali seorang diri. Ia kehilangan seluruh pasukannya dan kembali dalam kondisi mengenaskan. Wajahnya menua dan pikirannya tidak lagi stabil. Kaisar itu mengakui banyak monster mengerikan di sana.
Namun ia menegaskan bahwa mereka bukan ancaman terbesar. Menurutnya, makhluk paling berbahaya adalah para barbarian. White Wasteland adalah tempat tinggal mereka. Pelayan menganggap kisah itu hanya legenda. Ia tidak sepenuhnya percaya pada cerita tersebut. Milena tidak setuju dengan anggapan itu. Ia menilai kata-kata kaisar tidak bisa dianggap remeh karena banyak monster yang diceritakan terbukti nyata. Pelayan menegaskan belum pernah ada catatan resmi tentang keberadaan barbarian itu. Ia meragukan kebenaran legenda tersebut. Milena mengakui hal itu memang benar. Namun ia tetap tidak sepenuhnya mengabaikan kemungkinan tersebut. Tiba-tiba, Kapten menghentikan rombongan. Ia merasakan ada sesuatu di depan mereka. Dari balik badai salju, sebuah bayangan berjalan mendekat. Kapten tidak bisa melihat wujudnya dengan jelas. Saat sosok itu semakin dekat, bentuknya mulai terlihat. Kapten tampak terkejut melihatnya. Kapten memberitahu anak buahnya bahwa jumlahnya hanya satu. Itu menjadi satu-satunya kabar baik. Namun ia juga mengingatkan bahwa sosok itu sedang menuju langsung ke arah mereka. Situasinya itu tampak berbahaya. Semua orang terdiam saat sosok itu makin dekat. Mereka bersiap menghadapi kemungkinan terburuk. Mereka terkejut karena sosok itu terlihat seperti manusia. Penampilannya tidak seperti monster. Sosok itu ternyata adalah Ketal. Ia berjalan santai di tengah badai salju. Para mercenary langsung menghunus senjata. Mereka menyadari bahwa pria itu adalah seorang barbarian. Ketal menjelaskan bahwa ia hanya berjalan-jalan karena bosan melihat barbarian lain. Ia menganggap pertemuan dengan orang asing di tempat ini sebagai keberuntungan. Ia menyapa mereka dengan sikap ramah. Ia mengaku senang bisa bertemu manusia lain di White Wasteland. Ketal melirik gerobak yang mereka kawal. Ia menebak mereka adalah pedagang dan mendapat jawaban gugup sebagai konfirmasi. Ia juga menebak para pria bersenjata itu adalah penjaga bayaran. Kapten membenarkan dengan singkat. Ketal menyarankan agar mereka kembali saja. Namun ia tahu kemungkinan besar mereka tidak akan mundur. Pandangan Ketal beralih ke kereta paling depan. Ia menyadari ada seseorang di dalamnya. Para mercenary semakin waspada. Mereka terkejut karena Ketal bisa mengetahui itu. Ketal menyatakan keinginannya untuk ikut di SOA. Permintaannya membuat suasana semakin tegang. Kapten terkejut mendengar tawaran itu. Ia tidak menyangka barbarian tersebut ingin bergabung. Ketal menegaskan bahwa ia menawarkan bantuan untuk menyeberangi wilayah itu. Menurutnya, tanpa dirinya mereka tidak akan selamat. Kapten menanyakan apakah Ketal berbahaya. Dalam hatinya, ia curiga terhadap maksud sebenarnya dari barbarian itu. Ketal menjawab dengan santai bahwa jika ia berniat jahat, mereka sudah mati sejak tadi. Ucapannya membuat suasana mencekam. Semua orang terdiam mendengar jawaban itu. Mereka merasakan ancaman dalam kalimatnya. Para anggota menunggu keputusan Kapten. Mereka tidak berani bertindak sendiri. Kapten kemudian menyampaikan tawaran itu kepada Milena di dalam kereta. Ia meminta keputusan dari penyewanya. Milena mempertimbangkan kemungkinan jika mereka melawan Ketal. Ia menanyakan hasil yang mungkin terjadi. Kapten menyatakan ia tidak menyarankan perlawanan. Ia menyadari risiko yang terlalu besar. Milena akhirnya memutuskan menerima tawaran itu. Ia menyuruh Kapten menyampaikan persetujuannya. Kapten menerima keputusan tersebut. Ia bersiap memberi jawaban pada Ketal. Kapten berbalik menghadap Ketal. Ia menyampaikan bahwa nona mereka menyetujui tawaran tersebut. Ketal tersenyum mendengar jawaban itu. Ia menyebut keputusan itu sebagai kabar baik. Namun senyumannya justru membuat para mercenary merinding. Mereka tidak merasa lebih tenang. Kapten terlihat bingung saat Ketal berjalan mendekat. Ia tidak tahu apa yang akan dilakukan barbarian itu. Ketal mengatakan ia perlu berbicara langsung dengan pemimpin mereka. Ia menganggap hal itu wajar sebagai anggota baru. Kapten sempat memberi peringatan agar Ketal tidak bertindak aneh. Tapi Ketal membalas dengan ancaman singkat yang membuat Kapten terdiam. Kapten tidak lagi menghalangi saat Ketal melewatinya. Ia membiarkan barbarian itu berjalan menuju kereta. Salah satu anggota bertanya apakah mereka benar-benar akan membiarkan itu terjadi. Kapten menegaskan bahwa penyewa mereka sudah memberi izin. Anggota itu tetap merasa khawatir karena mereka adalah mercenary. Ia merasa seharusnya mereka bisa menghentikan Ketal. Kapten menolak anggapan itu. Ia sadar mereka tidak berada di posisi untuk melawan barbarian tersebut. Di dalam kereta, pelayan panik melihat Ketal mendekat. Sementara Milena menyuruhnya tetap tenang. Ketal membuka pintu kereta dengan santai.
Tindakannya membuat mereka terkejut. Milena mempersilakan Ketal masuk. Ia tetap menjaga sikap tenang di hadapannya. Ketal menerima sambutan itu dengan santai. Ia masuk ke dalam kereta tanpa ragu. Ia duduk berdekatan dengan pelayan yang tampak tegang. Ketal menegaskan bahwa ia tidak berniat menyakiti siapapun. Milena terpana melihat sosok barbarian dari legenda berada di depannya. Ia menyadari situasinya tidak biasa. Milena mengucapkan salam perkenalan secara formal. Ketal membalas itu dengan sikap tenang. Ketal merasakan suhu hangat di dalam kereta. Ia menyadari menjaga kehangatan seperti itu di dataran salju bukan hal mudah. Milena menjelaskan bahwa suhu ruangan diatur dengan sihir. Ia menyebutkan bahwa itu adalah bantuan magic. Ketal mengakui bahwa penggunaan magic terdengar wajar di dunia ini. Ia tidak terlihat terkejut mendengarnya. Ketal menjelaskan bahwa tempat ini sangat berbahaya. Ia mengatakan peluang selamat tetap kecil meski bersama para mercenary, sehingga ia akan melindungi Milena. Namun ia menambahkan bahwa perlindungan itu memiliki syarat. Ia tidak berniat melakukannya secara cuma-cuma. Milena menanyakan apa syarat yang dimaksud. Ia tetap berbicara dengan tenang. Ketal meminta seluruh pengetahuan tentang dunia di luar White Wasteland. Ia ingin semua informasi yang Milena miliki. Milena mengulang permintaan itu dengan bingung. Ia mencoba memahami maksud sebenarnya. Ketal menegaskan bahwa itu bukan tawaran yang buruk. Ia menganggap pertukaran itu adil. Milena menyadari ia tidak punya banyak pilihan. Ia akhirnya menyetujui syarat tersebut. Ketal langsung memulai dengan pertanyaan pertama. Ia menanyakan nama Milena. Milena memperkenalkan dirinya sebagai Milena dari keluarga Akasha. Ia menyebutkan asal keluarganya dengan jelas. Ketal membalas dengan memperkenalkan namanya sebagai Ketal. Ia menyatakan harapannya untuk kerja sama yang baik ke depan. Ketal mengingat saat pertama kali membuka mata di tempat itu. Ia sadar dirinya sudah menjadi seorang barbarian di dataran bersalju. Ia tidak punya waktu mencari alasan kenapa itu terjadi. Yang ada hanya suhu dingin yang kejam dan monster kuat tanpa akhir. Untuk bertahan hidup, ia memimpin suku di dataran bersalju itu. Mereka berburu dan bertahan dengan penuh tekanan. Ia bahkan tidak tahu sudah berapa lama terjebak di sana. Selama bertahun-tahun, ia terus berusaha mencari jalan keluar. Namun ia tidak pernah bisa keluar dari tempat itu. Ada kekuatan tak dikenal yang selalu menghalanginya. Saat hampir menyerah, sesekali ada orang luar yang datang. Ia tidak tahu kenapa mereka nekat masuk ke tempat itu. Dari mereka, ia tahu dunia luar adalah dunia fantasi dan sihir. Dunia itu adalah sesuatu yang selalu ia dambakan. Sejak saat itu, ia berhenti hanya sekadar bertahan hidup. Ia mulai berusaha sungguh-sungguh untuk keluar. Ia membantai banyak monster dan menyelesaikan berbagai quest. Semua itu ia lakukan demi bisa meninggalkan dataran bersalju. Informasi dari orang luar menjadi sangat berharga baginya. Setiap kabar tentang dunia luar ia simpan baik-baik. Namun kebanyakan manusia yang ia temui selalu panik atau langsung menyerang. Sebagian lainnya bahkan terlihat sudah kehilangan akal. Kali ini ia merasa bisa benar-benar berbicara dengan seseorang. Berbicara dengan orang beradab membuat pikirannya lebih jernih. Ketal memperhatikan gerbong yang mereka bawa. Ia menyimpulkan bahwa mereka sedang mengangkut senjata. Milena terkejut mendengar tebakannya. Ia heran bagaimana Ketal bisa mengetahuinya. Ketal menjelaskan bahwa ia mendengar dentingan besi tajam dari dalam gerbong. Bagi dirinya, itu sudah cukup jelas untuk memastikan isinya. Ketal menanyakan apakah dunia luar sedang berperang. Milena membenarkan bahwa kekaisaran dan kerajaan memang sedang bertempur. Milena menjelaskan bahwa kekaisaran terus menyerang dengan pasukan besar dan suplai melimpah. Namun kerajaan tetap mampu bertahan. Ia menambahkan bahwa Swordmaster dan Hero menjaga perbatasan. Kehadiran mereka menjadi alasan kerajaan belum runtuh. Ketal terkejut mendengar istilah itu. Ia penasaran kekuatan seperti apa yang mereka miliki. Milena bertanya apakah Ketal mengenal istilah misteri. Ketal mengaku belum pernah keluar dari tempat ini. Milena menjelaskan bahwa di dunia ini ada kekuatan bernama misteri. Namun ia sendiri tidak tahu detailnya. Ia mengatakan hanya segelintir orang yang bisa merasakan atau menggunakan kekuatan itu. Mereka dibagi ke dalam 5 tingkat kekuatan. Tingkat pertama yang ia sebut adalah rank 3. Orang pada tingkat ini hanya mampu merasakan misteri. Lalu ada rank 2. Mulai dari tingkat ini, seseorang sudah bisa menggunakan kekuatan misteri.
Rank 1 adalah mereka yang bisa memanifestasikan misteri sebagai mana atau aura. Knight, mage, dan spirit summoner termasuk dalam kategori ini. Di atas itu, sistem rank dianggap tidak lagi relevan. Individu pada tingkat tersebut sudah melampaui nalar manusia. Ia menyebut mereka sebagai transenden. Swordmaster termasuk makhluk yang mampu menguasai misteri secara bebas. Lalu ada hero yang melampaui dominasi misteri. Keberadaan hero dianggap sebagai sosok legendaris yang memengaruhi dunia. Memiliki kekuatan dalam tingkatan itu sudah menjadi bukti kekuatan besar. Bahkan rank 3 saja sudah dianggap kuat di wilayah kecil. Ketal menunjukkan ketertarikan, ia menyatakan ingin bertemu mereka. Mileina terkejut mendengar pernyataannya. Dalam hatinya, Ketal mengingat kehidupannya yang hanya bertahan hidup setiap hari. Ia tidak tahu sudah berapa lama ia terjebak. Ia tahu tempat itu adalah dataran bersalju di dunia fantasi. Namun ia sama sekali tidak bisa keluar dari sana. Keinginannya bukan sekadar harapan biasa. Ia menegaskan bahwa ia harus keluar dari tempat itu. Mileina memanggilnya dengan ragu. Ia memastikan bahwa Ketal memang seorang barbarian. Ketal membenarkan sebutan itu tanpa keberatan. Ia juga menyadari bahwa Mileina sudah tahu tentang keberadaan orang sepertinya. Mileina mengatakan bahwa ia tahu dari legenda. Kisah itu sudah lama beredar. Ketal terkejut mendengarnya. Ia tidak menyangka ada legenda tentang dirinya. Mileina justru heran melihat reaksinya. Ia menyangka Ketal sudah mengetahui cerita itu. Mileina menceritakan kisah seorang kaisar yang pernah keluar dari White Wasteland. Dalam cerita itu, sosok kuat dan berbahaya digambarkan seperti Ketal. Ketal tertawa mendengar kisah itu. Ia menyadari bahwa orang yang ia anggap gila ternyata seorang kaisar. Melihat Mileina bingung, Ketal meminta agar hal itu diabaikan. Ia mengakui bahwa legenda itu kemungkinan besar benar. Ketal mengamati jumlah gerbong yang mereka bawa. Ia menanyakan alasan mereka berani melewati dataran bersalju dengan muatan sebesar itu. Mileina mengaku bahwa mereka membutuhkan banyak uang. Ketal langsung menanyakan alasannya. Mileina menjelaskan bahwa keluarganya telah menjalankan bisnis perdagangan turun-temurun. Usaha itu sudah berlangsung lama. Ia mengakui bahwa keluarganya dulu sangat kaya. Namun sabotase dari pihak yang iri membuat mereka terlilit hutang besar. Perjalanan perdagangan ini dilakukan untuk menyelamatkan keluarganya. Jika gagal, kehancuran keluarga mereka tidak bisa dihindari. Ketal menyimpulkan bahwa mereka ingin menjual senjata pada kerajaan. Ia paham senjata itu akan dipasok untuk perang melawan kekaisaran. Mileina terkejut karena Ketal bisa menebaknya. Ia tidak menyangka analisisnya setepat itu. Ketal menjelaskan bahwa kekaisaran tidak kekurangan suplai. Jadi jelas bukan mereka yang membutuhkan senjata tambahan. Berarti kerajaanlah yang sedang kekurangan persediaan. Dalam kondisi perang, harga senjata pasti melonjak. Ia mengakui tidak tahu nilai pasti di dunia luar. Namun jumlah senjata sebanyak itu jelas bernilai sangat besar. Ketal menyimpulkan mereka tidak punya jalur lain menuju kerajaan. Ia juga menebak wilayah mereka berbatasan dekat dengan kekaisaran. Mileina hanya bisa tercengang mendengar itu. Semua tebakan Ketal benar. Dalam hatinya, Mileina mulai meragukan legenda yang ia dengar. Barbarian yang ia kenal dari cerita seharusnya bodoh dan biadab. Tiba-tiba, kereta kuda berhenti mendadak. Suasana langsung berubah tegang. Dari luar terdengar raungan monster yang mengerikan. Suara itu menggema di dataran bersalju. Ketal tetap tenang menghadapi situasi itu. Ia menyadari ada tamu tak diundang yang datang. Seekor monster lendir raksasa muncul menghadang jalan. Tubuhnya besar dan menghalangi jalur mereka. Mereka langsung mengenali makhluk itu. Monster itu adalah Black Slime. Ketal bertanya santai tentang nama monster tersebut. Ia tampak tidak terlalu terkejut. Mileina menjelaskan bahwa monster itu tercatat dalam buku. Black Slime dikenal sebagai ancaman berbahaya. Banyak warrior pernah mencoba menguasai White Wasteland. Hanya sedikit yang berhasil kembali hidup. Mereka yang selamat mencatat semua yang mereka lihat. Black Slime menjadi salah satu monster dengan catatan terbanyak. Mileina bertanya apakah Ketal juga mengenalnya. Ia ingin memastikan seberapa jauh pengetahuannya. Ketal menjawab santai bahwa ia tahu monster itu. Bahkan menurutnya, Black Slime bisa dimakan. Mileina tercengang mendengar jawaban itu. Ia tidak percaya monster berbahaya disebut sebagai cemilan. Ketal menawarkan agar ia mencobanya sendiri jika mau. Mileina langsung menolak dengan gugup.
Black Slime kembali mengeluarkan raungan keras. Suaranya semakin menekan suasana. Raungan itu membuat mereka ketakutan. Ketegangan semakin meningkat di sekitar kereta. Ketal tetap diam dan tidak bergerak. Ia tidak langsung turun tangan meski situasi berbahaya. Ia menegaskan bahwa ia hanya akan melindungi nyawa Mileina. Ia tidak akan bergerak kecuali benar-benar diperlukan. Mileina kebingungan mendengar penjelasannya. Ia tidak sepenuhnya mengerti maksud Ketal. Ketal menjelaskan bahwa para mercenary mampu melindungi diri sendiri. Ia juga ingin melihat kemampuan pejuang dunia luar. Di luar, para mercenary bersiap menghadapi Black Slime. Kapten memberi perintah untuk menggunakan perisai. Para anggota segera mengangkat perisai mereka. Mereka menahan serangan pertama dari Black Slime. Namun kekuatan serangan Black Slime terlalu besar. Salah satu anggota terpental karena benturan keras. Anggota lain langsung maju membawa kapak. Ia bersiap menyerang saat celah terbuka. Tapi sebelum sempat menyerang, ia lebih dulu dihantam Black Slime. Tubuhnya ikut terpental ke belakang. Kapten segera memberi instruksi baru kepada timnya. Ia menjelaskan bahwa Black Slime hanya bisa bergerak lurus, jadi ia memerintahkan mereka menyerang dari dua arah. Para anggota segera bangkit kembali. Mereka mencoba mengikuti arahan Kapten. Mereka berpencar untuk menghindari jalur serangan lurus. Posisi mereka kini mengelilingi monster itu. Salah satu anggota berhasil mendekat dan mengayunkan kapaknya. Serangan itu mengenai tubuh Black Slime. Black Slime meraung marah akibat serangan tersebut. Perhatiannya langsung tertuju pada penyerang itu. Saat fokusnya teralihkan, Kapten memanfaatkan kesempatan. Ia melemparkan tombaknya ke arah tubuh monster. Tombak itu berhasil menembus tubuh Black Slime. Serangan tersebut membuat tubuhnya bergetar. Black Slime kembali meraung kesakitan. Amarahnya semakin terlihat jelas. Kapten tidak menyia-nyiakan momentum itu. Ia maju sambil memerintahkan timnya terus menyerang. Ia menebas tubuh Black Slime dengan pedangnya. Namun serangan itu belum cukup untuk menjatuhkannya. Kapten menyadari serangan biasa tidak efektif. Ia memberitahu bahwa inti atau core monster ada di dalam tubuhnya. Dua anggota lain langsung bergerak sesuai instruksi. Mereka menyerang bersama untuk membuka jalan ke inti. Saat core terlihat, Kapten menusuknya dengan pedang. Serangan itu tepat mengenai sasaran. Core akhirnya hancur akibat tusukan tersebut. Pertarungan pun berakhir saat tubuh Black Slime runtuh. Para mercenary bersorak lega atas kemenangan itu. Mereka berhasil mengalahkan monster tersebut. Mileina terkejut melihat hasilnya. Ia tidak menyangka mereka benar-benar menang. Perjalanan kembali dilanjutkan setelah situasi aman. Namun tak lama, monster lain kembali menghadang. Para mercenary kembali bekerja sama menghadapi ancaman baru. Mereka sudah memahami pola kerja tim. Satu demi satu monster berhasil dikalahkan. Tidak ada yang mampu menghentikan perjalanan mereka. Salah satu anggota mulai meragukan reputasi White Wasteland. Ia merasa tempat itu tidak seburuk rumor yang beredar. Tapi Kapten mengingatkan agar mereka tidak lengah. Perjalanan mereka masih panjang dan berbahaya. Salah satu anggota menoleh ke arah Ketal. Ia mulai mempertanyakan kekuatan barbarian itu. Ia menduga mungkin barbarian itu hanya memanfaatkan situasi. Reputasinya dianggap sekadar legenda dari sang kaisar. Akhirnya, muncul usulan untuk menguji kemampuannya. Mereka ingin memastikan apakah ia benar-benar sekuat yang dikabarkan. Salah satu anggota mercenary menghampiri Mileina dengan sikap serius. Ia mengatakan ada hal yang ingin disampaikan secara langsung kepadanya. Ia mempertanyakan kemampuan Ketal yang belum terlihat bertarung. Ia mengusulkan agar barbarian itu diuji terlebih dahulu. Mercenary itu menjelaskan bahwa mereka mempertaruhkan nyawa dalam misi ini. Karena ada perjanjian kerja, mereka merasa berhak meminta pengujian tersebut. Mileina menerima pernyataan itu dengan tenang. Ia mengaku berterima kasih karena mereka mau menerima misi berbahaya ini. Dalam hatinya, Mileina mengingat sulitnya mencari pengawal untuk melewati White Wasteland. Banyak orang langsung menolak tanpa berpikir panjang. Mercenary kembali menegaskan bahwa Ketal belum menunjukkan kemampuannya. Mileina terlihat ragu saat hendak menjawab. Mercenary itu secara langsung meminta izin untuk menguji Ketal. Ia juga menyinggung soal perlakuan khusus yang diterima barbarian tersebut. Mileina tampak kebingungan dengan permintaan itu. Ia tidak yakin apakah pengujian seperti itu diperlukan. Kapten Mercenary datang menghampiri dan memberi penjelasan. Ia mengaku sudah mencoba menghentikan anak buahnya. Tetapi mereka tetap bersikeras.
Ketal justru menanggapi dengan senyuman santai. Ia mengatakan tidak keberatan jika ingin diuji. Ia melangkah keluar dari kereta kuda dengan tenang. Ia menyebut bahwa ada tamu tak diundang yang kebetulan datang. Di belakang para mercenary muncul sosok monster besar. Monster itu meremehkan manusia dan berniat memangsa mereka malam itu. Para mercenary langsung menoleh ke belakang dengan wajah ngeri. Situasi berubah menjadi tegang dalam sekejap. Monster itu ternyata seekor ular putih raksasa. Ia dikenal sebagai salah satu makhluk kuat di wilayah tersebut. Ular itu mengancam mereka dengan penuh kesombongan. Ia menganggap perlawanan manusia hanya akan menjadi hiburan sebelum dimakan. Ular putih itu meraung keras dan menciptakan badai salju. Angin kencang hampir menghempaskan para mercenary dari posisi mereka. Ketal menyela dengan suara tegas. Ia memerintahkan ular itu pergi karena rombongan tersebut adalah tamunya. Ular itu menatap Ketal dengan curiga. Ia mempertanyakan alasan Ketal berada di sana dan mengingatkannya pada hukum White Wasteland. Ketal membalas dengan tatapan dingin. Ia menegaskan bahwa hal itu bukan urusan sang ular. Ular itu kembali meraung dan memperkuat badai. Ia menyebut dirinya sebagai sosok yang berkuasa dan tidak mau diperintah. Tanpa ragu, ular itu langsung menyerang Ketal. Ia marah karena merasa diremehkan oleh seorang barbarian. Ketal mengambil ancang-ancang dengan tenang. Ia mengatakan bahwa ular itu perlu memahami posisinya. Ketal melayangkan pukulan keras ke tubuh ular. Serangan itu membuat ular tersebut muntah darah. Dampak pukulan itu menimbulkan ledakan besar. Gelombang kejutnya menyebar kuat ke segala arah. Para mercenary hampir terhempas oleh tekanan tersebut. Mereka kesulitan menjaga keseimbangan di tengah badai. Ular putih raksasa itu roboh seketika. Tubuh besarnya terjatuh tanpa mampu menahan serangan. Mileina terlihat kebingungan menyaksikan kejadian itu. Ia tidak menyangka pertarungan berakhir secepat itu. Ketal kembali bersiap untuk menyerang. Ia mengatakan pertarungan akan segera diselesaikan. Ia melesat cepat menuju tubuh ular yang sudah terjatuh. Gerakannya begitu cepat hingga sulit diikuti mata. Tinju Ketal mengepal kuat dengan fokus penuh. Ia bersiap mengakhiri pertarungan sekali pukul. Pukulan terakhirnya mengguncang area sekitar. Ular putih itu tewas seketika akibat serangan tersebut. Semua orang terdiam melihat kekuatan itu. Mereka tercengang oleh perbedaan kemampuan yang jauh. Mercenary yang sebelumnya meragukan Ketal akhirnya membungkuk meminta maaf. Ketal menerima permintaan maaf itu dan memaklumi sikapnya yang waspada pada orang asing. Setelah situasi tenang, rombongan kembali melanjutkan perjalanan. Mereka bergerak meninggalkan lokasi pertarungan. Melihat kekuatan Ketal, pelayan pribadi Mileina memilih berjalan di luar kereta. Ia memberi ruang lebih luas untuk Ketal di dalam. Ketal tiba-tiba menyampaikan bahwa ia penasaran tentang sesuatu. Mileina langsung menanyakan maksudnya. Ketal menilai dari pakaian dan cara bicara Mileina bahwa ia bukan agen biasa. Ia mempertanyakan alasan Mileina ikut dalam ekspedisi berbahaya ini. Mileina menjelaskan bahwa ia adalah putri sulung Lady Beliaka. Ibunya merupakan selir dari Lord Kasak Akasha. Ketal memastikan bahwa selir berarti istri kedua. Mileina membenarkan dan menjelaskan bahwa ibunya dinikahi secara politik lalu ditelantarkan. Ia menyebut ibunya sebagai sosok yang malang. Ibunya tidak mampu membangun koneksi penting dalam keluarga itu. Mileina dan ibunya diperlakukan rendah dalam keluarga. Mereka dianggap tidak lebih dari pelayan. Mileina mengungkapkan bahwa ia sendiri yang berinisiatif mengikuti misi ini. Keputusan itu ia ambil tanpa paksaan. Ia mengakui perjalanan ini sangat berbahaya. Namun ia tetap memilih menjalaninya. Ia menyatakan bahwa dirinya harus memberi contoh. Tindakannya ditujukan untuk menunjukkan kemampuan pada orang lain. Ketal tersenyum menanggapi penjelasan itu. Ia menyebut Mileina cukup cerdas mendengar keputusannya tersebut. Ketal melanjutkan ucapannya dengan menilai ambisi Mileina cukup tinggi. Ia bahkan menyebut Mileina sebagai orang yang tamak dalam mengejar tujuannya. Pembicaraan mereka terhenti oleh suara mercenary dari luar. Perhatian semua orang langsung teralihkan. Mereka keluar dan melihat sesuatu di hadapan mereka. Ekspresi mereka berubah menjadi terpukau. Di depan mereka terbentang wilayah hijau yang subur. Pemandangan itu sangat kontras dengan White Wasteland yang mereka lewati. Setelah tiba di tujuan, mereka bersiap untuk berpisah. Mileina mengucapkan terima kasih kepada Ketal, lalu Ketal menanyakan cara ia akan pulang. Ketal menyimpulkan bahwa Mileina akan kembali lewat wilayah kekaisaran.
Karena semua senjatanya sudah dijual, ia menilai perjalanan Mileina akan lebih mudah. Mileina kembali menyinggung ucapan Ketal sebelumnya. Ia meminta penjelasan tentang maksud disebut cerdas dan ambisius. Ketal menegaskan kembali penilaiannya. Ia tetap menyebut Mileina sebagai sosok yang ambisius selain cerdas. Ketal menjelaskan kondisi keluarga Mileina yang dulu kaya dan terkenal, tetapi kini hampir bangkrut. Ia menyiratkan bahwa posisi Mileina sebagai putri selir bisa berubah jika ia berhasil menyelamatkan keluarga. Ia menyatakan bahwa jika Mileina berhasil membangkitkan keluarga, para bawahan akan mengikutinya. Tujuan akhirnya adalah mengambil alih kendali keluarga tersebut. Ketal menanyakan apakah analisanya benar. Ia menatap Mileina dengan yakin. Mileina terdiam tanpa jawaban langsung. Dalam hatinya, ia mengakui bahwa analisis itu tepat. Ketal dalam pikirannya menyimpulkan bahwa tebakannya benar. Ia menganggap ambisi anak selir yang ingin mengambil alih keluarga bukanlah hal aneh. Mileina dalam hatinya mengakui kecerdasan Ketal. Ia juga menyadari kekuatan luar biasa yang mampu mengalahkan White Snake dengan mudah, dan mulai mempertimbangkan kemungkinan memanfaatkannya. Mileina kemudian menawarkan ajakan secara langsung. Ia menanyakan apakah Ketal mau bergabung dengannya jika suatu hari meninggalkan White Wasteland. Ketal menolak untuk saat ini karena masih memiliki urusan di sana. Mileina menerima jawaban itu tanpa memaksa. Mileina menyerahkan sebuah penden miliknya kepada Ketal. Ia meminta Ketal mempertimbangkan untuk menerimanya. Ia menjelaskan bahwa jika Ketal mencari keluarga Akasha suatu hari nanti, penden itu bisa digunakan sebagai tanda pengenal. Benda itu menjadi bukti keterkaitan dengan dirinya. Ketal menerima penden tersebut tanpa ragu. Ia menyatakan menerimanya dengan senang hati. Pelayan pribadi Mileina ikut menyampaikan rasa terima kasih. Ia berharap mereka dapat bertemu kembali di masa depan. Dengan demikian, perjalanan mereka berakhir di titik itu. Kedua pihak berpisah dan melanjutkan jalan masing-masing. 5 tahun berlalu dan Ketal akhirnya menyelesaikan semua misi dari sistem. Setelah itu, ia berhasil keluar dari White Wasteland. Ia melangkah keluar tanpa ragu sedikitpun. Dunia fantasi yang selama ini ia dambakan, akhirnya bisa ia jelajahi untuk pertama kalinya. Ketal berhenti sejenak dan menghirup udara dalam-dalam. Ia menikmati aroma rumput dan bau hewan liar di sekitarnya. Ia juga mencium aroma segar dari sungai yang mengalir. Bau itu sangat berbeda dari dataran salju yang selama ini ia tinggali. Ia benar-benar menikmati suasana baru tersebut. Ekspresinya terlihat puas dan lega. Ketal menoleh ke arah White Wasteland dan berteriak keras. Ia mengucapkan selamat tinggal pada dataran salju itu untuk selamanya. Dalam hatinya, ia menyadari bahwa ini adalah dunia fantasi yang dulu hanya ada dalam mimpinya. Meski awal hidupnya di sini buruk, ia tetap berhasil bertahan. Ia bertekad untuk menikmati dunia ini sepenuhnya. Pedang, sihir, naga, dan elf adalah hal-hal yang ingin ia temui langsung. Ia sadar tanpa keinginan kuat itu, ia pasti sudah mati sejak lama. White Wasteland adalah tempat seperti neraka yang tak bisa ditinggali hanya dengan tekad bertahan hidup. Perhatian Ketal kemudian tertuju pada area yang terlihat tidak biasa. Ia merasa ada sesuatu yang berbeda di sana. Ia berjalan mendekati tempat itu dengan antusias. Ia berharap menemukan sebuah desa dan tanda adanya peradaban. Ia teringat pernah mencoba berbicara dengan para barbarian yang tertidur di bawah salju. Namun mereka tidak memahami satu kata pun darinya. Ia sangat merindukan desa manusia yang tertata dan terstruktur. Ia ingin kembali melihat kehidupan yang teratur. Ia mulai memikirkan apa yang harus ia katakan saat bertemu penduduk nanti. Ia mempertimbangkan sapaan pertama yang paling tepat. Apapun yang terjadi, ia memutuskan untuk tetap percaya diri. Ia ingin membuat kesan pertama yang baik. Sementara itu, di tempat yang menjadi tujuan Ketal, para elf baru saja pindah ke sana. Tetua mereka mengumumkan bahwa mulai sekarang tempat itu akan menjadi rumah baru mereka. Para elf terlihat senang dengan keputusan tersebut. Wajah mereka menunjukkan harapan pada tempat baru itu. Tetua memerintahkan semua warga untuk membongkar barang bawaan mereka. Para elf segera bersiap menata tempat tinggal baru. Seorang elf tiba-tiba menghampiri sang tetua dengan wajah serius. Tetua langsung menanyakan apa yang ingin disampaikan. Elf itu mempertanyakan apakah tempat ini benar-benar aman. Tetua menjawab dengan tegas bahwa tempat itu aman. Tetua menjelaskan bahwa manusia tidak bisa datang ke wilayah itu. Ia menyebut tempat tersebut sebagai lokasi yang sempurna untuk mereka.
Namun elf itu tetap ragu karena dataran salju berada tidak jauh dari sana. Ia khawatir kedekatan itu bisa membawa bahaya. Tetua memahami kekhawatiran tentang kemungkinan monster datang. Elf itu menegaskan bahwa jaraknya memang terlalu dekat untuk merasa tenang. Tapi tetua meyakinkan bahwa selama ribuan tahun tidak ada yang keluar dari dataran salju. Ia juga mengatakan mereka sudah memasang barrier sebagai perlindungan tambahan. Barrier itu membuat wilayah mereka terlihat seperti hutan biasa dari luar. Sihir kuno elf digunakan selama berbulan-bulan untuk merancang perlindungan tersebut. Tetua menambahkan bahwa meski monster datang, mereka tidak perlu takut. Mereka memiliki ratu yang mampu melindungi semuanya. Ia yakin tidak ada monster yang bisa menyentuh sang ratu. Keyakinannya membuat para elf sedikit lebih tenang. Di luar wilayah itu, Ketal tanpa sadar melewati barrier tersebut. Ia tidak mengalami hambatan sedikit pun saat melangkah masuk. Ketal sempat berhenti karena merasa seperti menyentuh sesuatu di udara. Ia bertanya-tanya apa yang baru saja ia lewati. Namun ia memilih untuk tidak memikirkannya terlalu lama. Ia melanjutkan langkahnya seperti biasa. Perhatiannya tiba-tiba tertarik pada sesuatu di kejauhan. Ia melihat sosok kecil berdiri sendirian. Sosok itu ternyata seorang anak elf yang tampak tersesat. Anak itu terlihat sendirian tanpa pendamping. Ketal terpaku saat menyadari itu benar-benar elf. Ia menyadari bahwa ras fantasi itu benar-benar ada di hadapannya. Ia tidak menyangka akan bertemu elf secepat ini. Ia merasa beruntung karena masih hidup untuk melihatnya. Anak elf itu terlihat ketakutan karena tersesat. Wajahnya menunjukkan kebingungan dan kecemasan. Tiba-tiba, bayangan besar menutupi tubuh anak itu. Sosok tinggi berdiri di belakangnya. Ketal mencoba menyapa dengan senyum ramah. Namun ekspresinya justru terlihat menyeramkan bagi anak itu. Anak elf itu langsung membatu ketakutan. Ketal terlihat sangat menyeramkan baginya. Karena terlalu takut, anak itu akhirnya pingsan. Tubuhnya jatuh tak sadarkan diri. Ketal terlihat kebingungan melihat reaksi tersebut. Ia tidak menyangka akan berakhir seperti itu. Ia sadar belum sempat berbicara banyak. Namun anak itu sudah lebih dulu pingsan karena takut. Ketal mulai berpikir untuk mengantar anak itu ke desa terdekat. Ia merasa harus bertanggung jawab atas situasi ini. Ia mengingat gambaran tentang elf dalam mitologi. Menurut pengetahuannya, elf biasanya ras yang baik dan tertib. Ia membayangkan mungkin akan disambut sebagai orang baik jika mengembalikan anak itu. Ia penasaran bagaimana rasanya diterima oleh elf. Akhirnya ia membawa anak itu menuju desa. Ia berjalan dengan perasaan tidak sabar. Namun setibanya di desa, para elf justru bereaksi keras dan ketakutan. Mereka mengira anak itu diculik oleh manusia. Beberapa elf langsung mengacungkan senjata ke arah Ketal. Ketal menyadari sambutan yang ia bayangkan sama sekali tidak terjadi. Ibu dari anak itu histeris melihat situasinya. Ia terlihat seperti mengira anaknya hampir dibawa monster. Tetua tercengang melihat keberadaan manusia di wilayah mereka. Ia tidak mengerti bagaimana barrier bisa ditembus. Seorang elf melaporkan bahwa barrier mereka mengalami retakan. Tetua semakin panik dan langsung menanyakan keberadaan ratu. Ketal mencoba menjelaskan situasi sebenarnya. Namun para elf tidak memberinya kesempatan berbicara. Tetua mulai berpikir bahwa lokasi mereka sudah terungkap. Ia curiga manusia itu bukan orang biasa karena mampu menembus barrier sihir kuno. Ia juga menduga manusia itu sudah mempersiapkan sesuatu sebelumnya. Dalam pikirannya, mungkin mereka sudah lama dilacak. Ketal semakin bingung melihat reaksi mereka. Ia merasa harus segera meluruskan kesalahpahaman ini. Anak elf yang ia bawa akhirnya mulai siuman. Matanya perlahan terbuka kembali. Ketal segera menurunkan anak itu ke tanah. Ia menyuruhnya kembali kepada ibunya. Anak itu menoleh ke arah Ketal. Tatapannya masih dipenuhi kebingungan. Ketal mencoba tersenyum agar terlihat ramah. Namun ekspresinya tetap terlihat menyeramkan di mata anak itu. Anak itu kembali diliputi rasa takut. Tubuhnya gemetar melihat wajah Ketal. Ia langsung menangis keras dan berlari ke arah orang tuanya. Para elf semakin yakin ada ancaman. Ketal mulai mempertanyakan penampilannya sendiri. Ia sadar wajah seperti itu mungkin wajar di dataran salju. Tapi tidak di sini. Ia kembali mencoba menjelaskan bahwa dirinya bukan musuh. Ia berusaha berbicara dengan tenang di depan mereka. Namun tetua langsung memberi perintah untuk menyerang. Para elf memanfaatkan momen ketika anak itu sudah kembali. Hujan anak panah dilepaskan ke arah Ketal. Serangan datang dari berbagai sisi.
Ketal heran karena mereka tidak mau mendengarkannya. Ia merasa perkataannya sama sekali diabaikan. Ia teringat legenda yang menggambarkan elf sebagai ras lembut dan cinta damai. Kenyataan di hadapannya justru sangat berbeda. Menurutnya, para elf ini terlihat kasar dan keras. Ia menyadari mungkin lingkungan liar membuat mereka seperti itu. Ia memahami bahwa hukum rimba memaksa mereka menjadi kuat. Sifat bengis itu adalah hasil adaptasi mereka. Anak panah yang menghantam tubuhnya tidak menembus sama sekali. Tubuh Ketal tetap tidak terluka. Para elf terkejut dan mengira ia memakai artifak kuat. Mereka memutuskan untuk terus menyerangnya. Ketal menepuk kedua tangannya dengan keras. Ia meminta mereka semua untuk tenang. Namun ia tidak mengendalikan kekuatannya dengan baik. Tepukan itu justru memicu ledakan besar. Gelombang kejut menyapu area sekitar dan membuat para elf terpental. Tanah dan pepohonan ikut terguncang. Tetua hanya bisa terdiam melihat kekuatan itu. Ia tidak menyangka kekuatannya sebesar itu. Area di sekitar mereka hancur akibat dampak ledakan. Ketal sadar ia gagal menahan kekuatannya. Ketal kembali mencoba berbicara kepada para elf. Ia ingin menegaskan bahwa dirinya bukan musuh mereka. Tapi tiba-tiba, sebuah panah api melesat dan mengenai kepalanya. Serangan itu datang dengan cepat dari kejauhan. Panah api tersebut langsung meledak dengan keras. Ledakannya mengguncang area sekitar. Para elf tercengang melihat siapa yang melepaskan serangan itu. Mereka menoleh ke arah sumber panah. Sosok itu adalah ratu mereka sendiri. Ia dikenal sebagai Epai Queen dari Leaf Clan, Marcelia Hasiana Carusia. Marcelia menanyakan apa yang sebenarnya terjadi di tempat itu. Tatapannya tajam mengarah pada situasi yang kacau. Tetua melaporkan bahwa ada manusia yang menyerang mereka. Ia menyampaikannya dengan nada panik. Marcelia menyimpulkan bahwa tempat itu ternyata tidak aman lagi. Ia langsung bersiap menghadapi ancaman. Ketal tetap berdiri tanpa luka sedikit pun. Ia bingung mengapa mereka tidak mau mendengarkannya. Para elf terkejut melihat Ketal baik-baik saja setelah ledakan tadi. Mereka mulai menyadari kekuatannya tidak biasa. Marcelia ikut menganggap Ketal sebagai ancaman besar. Ia menilai manusia itu datang dengan niat buruk. Ia memperkenalkan dirinya sebagai Ratu Leaf Clan. Ia menegaskan posisinya di hadapan Ketal. Marcelia kembali bersiap memanah. Ia menyatakan akan membuat Ketal menyesal karena dianggap tamak. Ketal semakin bingung dengan situasi ini. Ia mempertanyakan apakah ucapannya diabaikan atau memang hubungan manusia dan elf seburuk itu. Ia teringat satu teknik yang dipelajari di tundra. Menurutnya, kadang orang baru mau mendengar setelah dibuat babak belur. Marcelia melepaskan panah berikutnya tanpa ragu. Serangannya kali ini jauh lebih serius. Serangan itu berubah menjadi naga api yang menerjang Ketal. Wujudnya besar dan penuh kekuatan. Ketal mengepalkan tinjunya dengan tenang. Ia bersiap menghadapi serangan itu secara langsung. Ia memukul balik naga api tersebut dengan satu hantaman. Pukulannya langsung mengenai inti serangan. Serangan Marcelia hancur seketika dan energi pukulan itu terus melaju. Gelombangnya mengarah lurus ke depan. Marcelia terkejut dan tidak sempat menghindar. Wajahnya menunjukkan keterkejutan. Ledakan besar terjadi saat pukulan itu mencapai targetnya. Dampaknya mengguncang area sekitar. Marcelia kalah hanya dengan satu pukulan. Tubuhnya terhempas oleh kekuatan tersebut. Ketal terdiam melihat hasilnya. Ia menyadari seharusnya ia menahan diri sedikit. Marcelia mulai merasa takut pada kekuatan Ketal. Ia sadar lawannya jauh lebih kuat dari dugaan. Dalam pikirannya, ia menilai Ketal setidaknya setara level transenden. Ia langsung memahami perbedaan kekuatan mereka. Ia bertanya-tanya mengapa orang sekuat itu datang ke tempat mereka. Pertanyaan itu membuatnya semakin waspada. Marcelia memerintahkan semua elf untuk segera pergi dari sana. Ia ingin mereka menjauh dari bahaya. Para elf terlihat khawatir melihat kondisi ratunya. Namun mereka tidak bisa berbuat banyak. Marcelia mendesak mereka untuk segera pergi tanpa menunda. Jika berlama-lama di sana, menurutnya mereka akan dalam bahaya. Para elf akhirnya menurut dan segera meninggalkan tempat itu. Mereka mundur demi keselamatan bersama. Marcelia tetap berdiri menghadapi Ketal seorang diri. Ia mengakui kekuatannya, tetapi menolak untuk kalah begitu saja. Ketal hanya terdiam karena situasi semakin rumit. Ia tidak menyangka semuanya akan berkembang sejauh ini. Marcelia mulai merapal mantra dengan serius. Ia memanggil makhluk suci bertanduk api untuk datang membantunya.
Seekor banteng api muncul melalui proses summon. Makhluk itu dipanggil dengan nama Piego. Ketal justru terpukau melihat summon tersebut. Ia teringat makhluk-makhluk mengerikan yang pernah ia temui di tundra. Menurut pengalamannya, sebagian besar monster di tundra sangat mengerikan. Hanya sedikit yang terlihat seperti makhluk fantasi yang ia bayangkan. Namun makhluk di depannya jelas seekor banteng berapi. Wujudnya sesuai dengan gambaran fantasi yang ia inginkan. Ketal terlihat bersemangat melihatnya. Ia merasa akhirnya bertemu makhluk fantasi yang selama ini ia cari. Marcelia memerintahkan Piego untuk membunuh musuh di hadapannya. Perintah itu diberikan tanpa ragu. Piego menunjukkan ketidaksenangan terhadap kontrak tersebut. Ia merasa terikat dan terpaksa mengikuti perintah. Marcelia menyuruhnya diam dan segera bertindak. Ia menegaskan bahwa manusia itu berbahaya. Dalam pikirannya, Marcelia menyadari Piego adalah spirit api murni dengan ego tinggi. Ia tahu dirinya tidak cukup kuat memanggilnya sendirian. Ia berhasil mengikat kontrak dengan bantuan suku lain. Ia tidak menyangka harus memanggilnya dalam situasi ini. Marcelia menegaskan agar Piego memenuhi kontraknya. Ia menuntut ketaatan penuh. Piego bersiap menyerang sambil memastikan perintahnya. Ia kembali menanyakan target yang harus dibunuh. Namun ia ragu saat menatap Ketal. Ia seperti mempertanyakan apakah sosok itu benar-benar manusia. Ketal tetap tidak menganggapnya ancaman. Ia masih terpukau melihat summon itu sebagai fantasi nyata. Piego menyimpulkan bahwa manusia telah menyusup ke tanah mereka. Ia memutuskan akan membakar Ketal hingga menjadi abu. Ketal kembali terdiam karena makhluk itu juga salah paham. Situasi semakin tidak terkendali. Piego menerjang ke arah Ketal dengan tubuh penuh api. Serangannya datang dengan kekuatan besar. Benturan keras terjadi saat keduanya berhadapan. Ledakan besar langsung mengguncang area tersebut. Namun Ketal menghentikan serangan itu hanya dengan satu tangan. Ia menahan banteng api itu tanpa kesulitan. Ketal mengambil ancang-ancang untuk menyerang balik. Ia memanfaatkan ukuran besar Piego untuk menghajarnya. Marcelia hanya bisa menatap dengan ngeri. Ia menyadari situasi sudah di luar kendalinya. Ketal memukul Piego dengan sangat keras. Hantaman itu penuh kekuatan. Ledakan yang dihasilkan sangat besar dan menghancurkan area sekitar. Tanah dan pepohonan hancur akibat dampaknya. Gelombang kejut hampir membuat Marcelia terhempas. Ia nyaris kehilangan keseimbangan karena kekuatan pukulan itu. Marcelia tertunduk lemas setelah kartu as miliknya dikalahkan begitu saja. Ekspresinya menunjukkan ia kehilangan harapan dalam sekejap. Ia merasa putus asa atas situasi yang terjadi. Dalam hatinya, ia memohon ampun untuk kaumnya. Ketal segera mencoba meluruskan kesalahpahaman yang sejak tadi ingin ia jelaskan. Ia menegaskan bahwa dirinya bukan musuh para elf. Marcelia terlihat terkejut dan kebingungan mendengar pernyataan itu. Ia tidak menyangka jawaban seperti itu keluar dari Ketal. Ketal menjelaskan bahwa ia hanya datang untuk mengantar anak elf yang tersesat. Tujuannya sejak awal bukan untuk menyerang siapapun. Namun sebelum sempat berbicara, ia sudah lebih dulu diserang dan dianggap musuh. Ia tidak diberi kesempatan untuk menjelaskan maksudnya. Sebagai ratu, Marcelia merasa malu atas tindakan mereka. Ia meminta maaf karena telah menilai Ketal terlalu cepat. Dalam hatinya, Marcelia merasa bersalah karena menyerang orang yang justru membawa pulang anak mereka. Ia menganggap tindakan itu sebagai dosa besar bagi kaumnya. Ketal menanggapi dengan santai dan mengatakan ia memahami situasi mereka. Meski begitu, ia mengaku tetap merasa sedikit kecewa karena tidak diberi kesempatan bicara. Marcelia memastikan sekali lagi apakah Ketal bukan bagian dari manusia yang mengejar mereka sebelumnya. Ia ingin memastikan tidak ada kesalahpahaman lain. Ketal menjelaskan bahwa ini pertama kalinya ia bertemu elf. Ia juga mengatakan bahwa elf memang jarang terlihat di White Wasteland. Mendengar nama White Wasteland, Marcelia kembali terkejut. Ia tampak tidak percaya dengan tempat yang disebutkan Ketal. Ketal memperkenalkan dirinya sebagai Ashen Barbarian dari White Wasteland. Ia mengatakan itulah sebutan yang diberikan para outsider kepadanya. Marcelia tercengang karena ia tahu manusia seharusnya tidak bisa bertahan hidup di sana. Ia merasa hal itu hampir mustahil. Marcelia kemudian bertanya apakah ada orang lain yang berhasil keluar hidup-hidup dari White Wasteland. Ia ingin memastikan apakah Ketal satu-satunya yang selamat. Ketal mengatakan tidak ada yang benar-benar tahu siapa saja yang selamat dari sana. Ia sendiri meragukan ada banyak orang yang berhasil keluar hidup-hidup. Dalam pikirannya,
ia teringat aturan ketat di White Wasteland. Bahkan makhluk kuat seperti ular putih pun tidak bisa melanggarnya. Ia menyadari dirinya bisa melanggar aturan itu melalui bentuk quest. Namun ia menganggap hal itu mungkin hanya pengecualian yang sangat langka. Marcelia menghela napas lega setelah mendengar penjelasan itu. Ia tampak bersyukur jika memang tidak banyak yang keluar dari sana. Ketal kemudian bertanya tentang sumen milik Marcelia. Ia mengingat bahwa banteng spirit itu tidak sengaja ia belah menjadi dua. Marcelia menjelaskan bahwa spirit adalah makhluk alam. Jika terbunuh, mereka akan kembali ke dunia spirit tanpa benar-benar mati. Marcelia menyadari sikapnya tadi terlalu lancang. Ia menawarkan bantuan apapun yang diinginkan Ketal sebagai bentuk tanggung jawab. Ketal tertarik pada pembahasan tentang spirit. Ia bertanya apakah selain elf ada makhluk lain yang bisa membuat kontrak dengan spirit. Marcelia menjawab bahwa hal itu mungkin mustahil. Nada suaranya menunjukkan keraguan besar. Namun ia menambahkan bahwa beberapa manusia dengan afinitas tinggi terhadap alam terkadang bisa membuat kontrak. Meski begitu, kasus seperti itu sangat jarang terjadi. Ketal menangkap bahwa peluang itu tidak sepenuhnya tertutup. Ia menyimpulkan bahwa kemungkinan tetap ada. Marcelia menyarankan Ketal pergi ke Elfo Sagrado jika ingin membuat kontrak. Ia menyebut tempat itu sebagai lokasi yang mungkin memberi jawaban. Marcelia menjelaskan bahwa Elfo Sagrado adalah tempat dewa para elf berada. Tempat itu merupakan tanah suci bagi seluruh elf dan mungkin memungkinkan kontrak terjadi. Ketal tampak bersemangat mendengar tentang tanah suci itu. Ia langsung menanyakan apakah manusia diperbolehkan masuk. Marcelia menjelaskan bahwa biasanya manusia tidak diizinkan masuk. Namun dengan pengenal darinya, Ketal mungkin bisa diterima asalkan merahasiakan hal itu. Elfo Sagrado dikenal sebagai destinasi impian bagi para peneliti elf. Tempat itu memiliki nilai yang sangat tinggi bagi dunia luar. Namun bagi para elf, membiarkan manusia masuk adalah hal yang berbahaya. Demi melindungi tempat yang lebih penting dari nyawa mereka, lokasi itu selalu dirahasiakan. Meski begitu, Marcelia memutuskan untuk percaya pada Ketal. Ia memilih mengambil risiko tersebut. Marcelia memberikan sebuah penden kepada Ketal. Ia memintanya membawa benda itu sebagai tanda pengenal. Ketal menerima penden itu dengan senang hati. Ia memahami bahwa benda itu sangat penting. Marcelia memperingatkan bahwa dewa mereka mungkin tetap akan menguji Ketal saat tiba di sana. Ujian itu tidak bisa dihindari meski membawa pengenal. Ia menyatakan keyakinannya bahwa Ketal akan mampu melewati ujian tersebut. Ketal membalas dengan ucapan terima kasih. Marcelia kemudian memperkenalkan dirinya secara resmi sebagai Ratu Klan Leaf. Ia menyebut nama lengkapnya dan menanyakan nama Ketal. Ketal memperkenalkan dirinya dengan sederhana. Ia menyebut dirinya Ketal Sang Barbarian. Setelah percakapan itu selesai, Ketal bersiap melanjutkan perjalanan. Ia tidak berniat tinggal lebih lama. Ia melesat dengan kecepatan luar biasa meninggalkan tempat itu. Pergerakannya sangat cepat dan kuat. Dampaknya membuat hutan bergetar seolah makhluk besar sedang bergerak. Getaran itu terasa hingga jauh. Para penjaga perbatasan wilayah Farkan di kerajaan Gehentra panik mendengar suara tersebut. Mereka menyadari ada sesuatu yang mendekat. Kepala penjaga memerintahkan agar lonceng dibunyikan. Ia meminta semua penjaga segera bersiap menghadapi ancaman. Ketal kemudian berjalan pelan keluar dari kepulan asap yang ia ciptakan. Sosoknya terlihat jelas di hadapan para penjaga. Para penjaga tercengang melihat sosok Ketal muncul dari asap. Mereka tidak mampu berkata-kata melihat tekanan yang ia pancarkan. Ketal menyapa mereka dengan nada ramah. Ia memastikan bahwa mereka memang penjaga wilayah tersebut. Ia merasa bingung karena tidak ada satupun penjaga yang menjawab. Suasana menjadi canggung dan tegang. Para penjaga waspada dan mencoba memahami situasi. Dalam hati, mereka menyadari suara dan getaran tadi berasal dari orang ini. Mereka mengamati rambut abu-abu dan tubuh penuh luka milik Ketal. Penampilannya membuat mereka semakin curiga. Beberapa penjaga mulai menduga identitasnya. Mereka menyebut kemungkinan bahwa ia adalah Ashen Barbarian. Saat Ketal melangkah mendekat, para penjaga langsung menghunus pedang. Mereka memperingatkannya untuk berhenti atau akan menyerang. Ketal meminta mereka tenang dan menegaskan bahwa ia bukan musuh. Ia tidak menunjukkan niat menyerang. Para penjaga tetap waspada dan menanyakan tujuannya datang ke sini. Mereka ingin memastikan maksud kedatangannya. Ketal hanya menunjuk ke arah kota di belakang mereka. Gerakannya sederhana tanpa ancaman.
Para penjaga salah paham dan mengira ia menunjuk tembok pertahanan. Mereka tampak semakin bingung. Ketal menjelaskan bahwa ia ingin mengunjungi wilayah mereka. Ia tidak berniat menyerang atau merusak apapun. Penjaga masih terlihat ragu dengan jawaban tersebut. Permintaan itu terasa aneh bagi mereka. Ketal kemudian mengikuti mereka untuk diinterogasi lebih lanjut. Ia menjelaskan bahwa ia ingin menetap sementara di wilayah ini. Penjaga menanyakan namanya untuk pencatatan. Ketal menjawab singkat dengan menyebut namanya. Penjaga meminta bukti identitas atau kartu pengenal. Ketal mengakui bahwa ia tidak memiliki hal semacam itu. Ketal tiba-tiba teringat sesuatu yang pernah ia terima sebelumnya. Ia menyadari mungkin itu bisa digunakan. Ia mengeluarkan benda tersebut dan menunjukkannya kepada penjaga. Ia bertanya apakah itu cukup untuk membuktikan identitasnya. Penjaga memeriksa benda itu dengan saksama. Ia bertanya apa sebenarnya benda tersebut. Ketal menjelaskan bahwa itu adalah simbol keluarga Akasha yang ia terima dari keturunan mereka. Penjaga mengenali nama keluarga pedagang dari kerajaan Denian itu. Penjaga menjelaskan bahwa keluarga Akasha sedang naik pamor akhir-akhir ini. Pengaruh mereka meningkat sejak pergantian kepala keluarga beberapa tahun lalu. Ketal menanyakan apakah item itu bisa membuktikan identitasnya. Penjaga mengakui benda itu tampak asli, namun sulit diverifikasi karena bukan dari kerajaan ini. Meski tidak bisa memastikan sepenuhnya, penjaga menganggap benda itu cukup membantu. Mereka mengizinkan Ketal masuk dengan syarat tertentu. Ketal menanyakan apa syarat yang dimaksud. Ia terlihat tenang menghadapi aturan tambahan itu. Penjaga menjelaskan bahwa mereka butuh bukti bahwa Ketal bukan ancaman. Karena itu, ia harus membentuk parti bersama orang lain. Ada 3 orang lain yang juga ingin masuk wilayah tersebut. Syaratnya adalah menyelesaikan dungeon terdekat bersama ketiganya. Ketal menganggap syarat itu lebih mudah dari yang ia bayangkan. Ia tidak merasa keberatan membentuk parti. Ia menerima syarat tersebut tanpa ragu. Nada suaranya menunjukkan persetujuan penuh. Penjaga menambahkan 1 syarat lagi setelah dungeon selesai. Ketal harus melaporkan semua kejadian yang terjadi di dalamnya. Ketal menyadari maksud di balik aturan itu. Ia memahami bahwa mereka ingin para peserta saling mengawasi dan mengungkap siapa yang mencurigakan. Penjaga masih ragu dan mempertanyakan identitas Ketal sebagai barbarian. Ia merasa sikap Ketal tidak seperti barbarian pada umumnya. Ketal menjawab dengan percaya diri bahwa ia memang seorang barbarian. Ia tidak menunjukkan keraguan sedikit pun. Penjaga terdiam dan merenung dalam hati. Ia selama ini mengira barbarian hanya tahu tentang perang. Ia mengakui bahwa Ketal berbeda dari bayangannya. Setelah itu, ia memutuskan mengakhiri diskusi tersebut. Di tempat lain, 3 orang yang dimaksud sudah menunggu di sebuah ruangan. Suasana di antara mereka terlihat tidak akrab. Seorang pria mengaku sebagai Paladin Alessandro Tyrannus. Dalam hatinya, ia merasa terhina harus masuk dungeon bersama orang yang ia anggap pencuri. Seorang thief bernama Kasan Hark membalas dengan sindiran. Ia mengejek dan menanggapi keluhan Paladin itu tanpa rasa hormat. Alessandro tersinggung dan membalas dengan marah. Ia tidak terima dihina oleh seorang thief. Kasan mengejek penampilan Alessandro yang terlihat lusuh. Ia meragukan statusnya sebagai Paladin. Ia menambahkan bahwa Paladin asli tidak mungkin terjebak di tempat seperti ini. Menurutnya, Alessandro hanya pengembara yang mengaku-ngaku. Kasan terus menghina dan merendahkan Alessandro. Ia menyamakan dirinya dan Alessandro sebagai sampah yang sama. Alessandro tidak tahan lagi dan menghunus pedangnya. Tindakannya menunjukkan ia siap bertarung. Kasan juga mengeluarkan belatinya sebagai balasan. Ia menantang Alessandro tanpa gentar. Seorang klerik bernama Hayes mencoba menghentikan pertengkaran mereka. Ia meminta keduanya berhenti berkelahi. Dalam hati, Hayes merasa cemas harus menyelesaikan dungeon bersama mereka. Ia meragukan kemampuan tim yang tidak kompak ini. Hayes teringat bahwa jumlah minimal anggota dungeon adalah 4 orang. Ia menyadari masih ada 1 orang yang belum datang. Penjaga membuka pintu dan memberitahu bahwa orang terakhir telah tiba. Kasan berharap orang itu setidaknya lebih waras dari yang lain. Ketal masuk ke ruangan dan langsung menarik perhatian semua orang. Kehadirannya membuat mereka terkejut. Ketal menyapa dan memastikan apakah mereka anggota partinya. Ia berbicara dengan nada biasa. Semua orang langsung tegang melihat ukuran tubuh dan tekanan yang ia pancarkan. Mereka terkejut melihat sosok besar itu ternyata manusia. Ketal kembali mencoba bersikap ramah kepada mereka.
Ia berusaha mencairkan suasana yang kaku. Penjaga meninggalkan ruangan dan mempersilakan mereka berdiskusi. Ia mengatakan akan kembali sebentar lagi. Ketal memulai perkenalan diri dengan menyebut dirinya barbarian bernama Ketal. Ia berbicara singkat dan langsung ke inti. Ia menoleh ke arah Kasan dan meminta perkenalan darinya. Kasan menjawab dengan gugup bahwa ia seorang thief. Alessandro memperkenalkan diri sebagai paladin. Ketal kemudian menanyakan apakah ia menggunakan Holy Power. Alessandro menjawab dengan ragu bahwa biasanya ia bisa menggunakan Holy Power. Namun ia mengaku sebagai tipe khusus yang tidak dapat memakainya saat ini. Hayes memperkenalkan diri sebagai klerik Kalosia yang melayani God of Deceit and Lies. Ia menyebut namanya dengan jelas. Ketal terkejut karena identitas klerik itu tetap tidak bisa dipastikan. Ia mempertanyakan kejelasan status Hayes. Hayes menjelaskan bahwa reputasi dewa yang ia layani memang buruk. Hal itu membuat identitasnya sering diragukan. Percakapan mereka terhenti ketika penjaga kembali masuk. Perhatian semua orang langsung teralihkan. Penjaga memastikan mereka sudah siap. Ia lalu mengajak mereka segera berangkat menuju dungeon. Ketal dan kelompoknya mengikuti penjaga menuju lokasi dungeon. Mereka berjalan tanpa banyak bicara sambil mengamati sekitar. Setelah beberapa waktu, mereka tiba di depan pintu masuk dungeon. Penjaga memberitahu bahwa mereka sudah sampai. Penjaga menjelaskan bahwa dungeon ini memiliki 3 lantai. Ia juga menyebutkan bahwa tipe monster di dalamnya adalah Undead. Penjaga memberi instruksi untuk menyelesaikan dungeon tersebut. Ia meminta mereka membawa kembali bukti setelah penaklukan selesai. Ketal menyatakan kesiapan untuk memulai raid. Ia meminta Kasan menjelaskan rencana yang sudah disiapkan. Kasan mencoba berbicara dengan menyebut Ketal sebagai tuan. Ketal langsung menghentikannya dan menegaskan bahwa mereka adalah satu tim. Kasan menjelaskan pembagian posisi dalam tim. Ketal dan Warrior akan berada di garis depan, sementara ia bertugas memeriksa jebakan. Kasan mengusulkan agar Hayes membantu dari belakang. Ia akan mendukung pertarungan menggunakan kemampuannya. Ketal menyatakan bahwa ia memahami rencana tersebut. Ia menerima pembagian tugas tanpa keberatan. Ketal mengambil posisi memimpin di depan. Ia memberi aba-aba untuk mulai bergerak. Mereka pun memasuki dungeon bersama-sama. Suasana langsung berubah menjadi lebih sunyi dan tertutup. Hayes mengamati sekeliling yang sangat gelap. Ia mengaku kesulitan melihat apapun di dalamnya. Kasan mencoba memperhatikan kemungkinan jebakan. Ia merasa tempat itu terlihat normal, namun justru terasa mencurigakan. Kasan tiba-tiba menyadari sesuatu yang tidak beres. Ekspresinya langsung berubah terkejut. Ia menghentikan langkah Ketal dan memperingatkan adanya monster. Ketal kebingungan karena tidak melihat apapun di depan mereka. Kasan menunjuk tumpukan tulang di depan mereka. Ia menjelaskan bahwa itu adalah skeleton yang akan bangkit jika mereka mendekat. Kasan langsung waspada dan berpikir dalam hati. Ia menyadari dungeon ini kemungkinan bukan sekadar ujian, melainkan cara untuk menyingkirkan orang luar. Ketal menanggapi dengan tenang saat mendengar tentang skeleton. Ia terlihat tidak terlalu terkejut. Kasan menjelaskan bahwa skeleton termasuk monster yang cukup kuat. Mereka tetap bergerak meski terluka atau anggota tubuhnya terpotong. Ia menambahkan bahwa tubuh tulang mereka memiliki pertahanan keras. Menurutnya, tingkat kesulitan dungeon ini lebih tinggi dari perkiraan awal. Kasan segera memberi instruksi pada tim. Ia meminta Hayes bersiap, Warrior mengangkat perisai, dan Ketal ikut siaga sementara ia mencari celah. Kasan menjelaskan titik lemah skeleton ada di lehernya. Ia menekankan bahwa serangan harus dilakukan berulang kali untuk benar-benar mengalahkannya. Ketal maju ke depan untuk memancing reaksi monster. Ia menyatakan bahwa pertarungan akan dimulai. Tumpukan tulang itu mulai bergerak dan menyatu. Monster tersebut benar-benar hidup di depan mereka. Ketal tampak terkesan melihat kejadian itu untuk pertama kali. Ia memperhatikan dengan rasa penasaran. Skeleton tersebut bersiap menyerang sambil mengangkat pedangnya. Gerakannya terlihat langsung dan agresif. Anggota tim lainnya mengambil posisi sesuai rencana. Mereka bersiap menghadapi serangan yang akan datang. Skeleton itu menerjang ke arah mereka tanpa ragu. Serangannya langsung mengarah ke garis depan. Ketal menamparkan skeleton tersebut dengan satu serangan. Tubuh tulangnya langsung hancur menjadi abu. Ketal terlihat terkejut dan sedikit bingung. Ia tidak menyangka hasilnya akan seperti itu. Rekan-rekannya juga tercengang melihat kejadian itu. Mereka tidak mengira skeleton akan hancur secepat itu.
Ketal memuji penjelasan Kasan sebelumnya. Ia menyebut bahwa monster itu benar-benar berhenti bergerak setelah kepalanya terlepas. Kasan tertawa dengan canggung menanggapi situasi tersebut. Dalam hatinya, ia menyadari maksudnya sebelumnya berbeda. Kasan menjelaskan dalam pikirannya bahwa skeleton terbuat dari tulang yang sangat keras. Bahkan swordsman mahir pun sulit memotongnya sekali tebas tanpa aura. Ia menambahkan bahwa skeleton diperkuat oleh mana dungeon. Cara normal untuk mengalahkannya adalah menyerang leher berulang kali hingga tulang belakang putus. Menurut perhitungannya, menghancurkan tulang leher dalam satu serangan hampir mustahil. Hal itu melampaui standar kekuatan biasa. Kasan mengakui dalam hati bahwa ia sudah tahu Ketal kuat. Namun ia tidak menyangka kekuatannya sejauh ini. Ia mulai mempertanyakan apakah Ketal benar-benar manusia biasa. Keraguan itu muncul setelah melihat kekuatan tadi. Ketal menyuruh mereka untuk melanjutkan perjalanan. Ia berbicara seolah kejadian tadi bukan hal besar. Anggota tim segera mengikuti di belakangnya. Mereka bergerak dengan sikap patuh. Beberapa saat kemudian, Ketal tiba-tiba berhenti. Langkahnya terhenti tanpa penjelasan awal. Rekan-rekannya terlihat bingung melihat sikapnya. Mereka mencoba memahami alasan berhenti mendadak. Di depan mereka terlihat skeleton lain. Monster itu tergeletak seperti tulang biasa. Mereka langsung meningkatkan kewaspadaan. Posisi bertahan kembali disiapkan. Ketal meminta sesuatu kepada timnya. Permintaannya membuat mereka terkejut dan bingung. Ketal mengatakan bahwa ia akan menangani skeleton itu sendirian. Ia ingin menguji sesuatu pada monster tersebut. Anggota tim langsung menyetujui permintaannya. Mereka membiarkannya maju sesuai keinginannya. Saat Ketal mendekat, tumpukan tulang itu mulai bangkit. Skeleton tersebut aktif dan bersiap menyerang. Rekan-rekannya memperhatikan dengan rasa penasaran. Mereka mencoba menebak apa yang ingin dilakukan Ketal. Ketal terlihat tertarik pada cara tubuh skeleton menyatu. Ia memperhatikannya seperti sedang mengamati mekanisme kerja makhluk itu. Skeleton menyerang Ketal dengan pedangnya. Serangannya langsung dan tanpa ragu. Ketal menghentikan serangan itu dengan mudah. Ia tidak terlihat kesulitan sama sekali. Ia mematahkan pedang skeleton tersebut. Setelah itu, ia mempertanyakan reaksinya. Skeleton tetap mencoba menyerang meski pedangnya sudah patah. Ia tidak menunjukkan tanda berhenti. Ketal menangkap tangan skeleton itu dengan mudah. Gerakannya cepat dan terkendali. Ia mematahkan tangan tersebut tanpa ragu. Ia kembali menguji bagaimana monster itu bereaksi. Skeleton terlihat bingung setelah tangan yang memegang pedang patah. Gerakannya sempat terhenti sesaat. Ia kemudian mengambil pedang dengan tangan kirinya. Monster itu kembali bersiap menyerang. Ketal menyadari bahwa skeleton bisa menggunakan tangan lainnya. Ia menilai makhluk itu cukup adaptif. Skeleton kembali melancarkan serangan. Ia terus bergerak tanpa menunjukkan rasa takut. Ketal sekali lagi menghentikan serangan itu dengan mudah. Ia tetap unggul dalam setiap benturan. Ia mematahkan tangan satunya lagi. Skeleton kehilangan kedua lengannya. Meski begitu, skeleton tetap menyerang dengan sisa tulangnya. Ia menggunakan anggota tubuhnya sebagai senjata. Ketal terlihat terkesan melihat ketahanan itu. Ia mengakui bahwa monster tersebut cukup pintar. Rekan-rekannya merasa ngeri melihat pemandangan itu. Mereka tidak menyangka ia mempermainkan monster sekuat itu. Dalam hati, mereka menyadari betapa buasnya Ketal. Mereka melihatnya sebagai barbarian sejati. Ketal memukul kepala skeleton hingga terlepas. Serangannya langsung memisahkan bagian tubuh itu. Ia mengamati bahwa skeleton masih bisa bergerak selama kepalanya ada. Ia terlihat tertarik dengan hasil pengamatannya. Ketal kemudian menginjaknya sampai hancur. Eksperimennya pun berakhir di situ. Ia meminta maaf karena membuat mereka menunggu. Nada bicaranya terdengar santai. Kasan menjawab dengan gugup dan hormat. Ia mempersilakan Ketal melanjutkan sesukanya. Ketal kembali memimpin perjalanan. Anggota tim mengikuti dengan patuh. Beberapa waktu kemudian, mereka tiba di depan tangga yang menurun. Jalur itu menuju ke lantai berikutnya. Kasan menyadari bahwa mereka sudah mencapai lantai kedua. Ia mengatakannya dengan hati-hati. Mereka menuruni tangga tersebut secara perlahan. Langkah mereka tetap waspada. Kasan menyarankan agar mereka beristirahat sejenak. Ia mengucapkannya dengan ragu. Ketal setuju untuk beristirahat sementara. Kasan terlihat lega mendengar persetujuan itu. Suasana di antara mereka terasa canggung.
Tidak ada yang langsung berbicara setelahnya. Ketal mengatakan bahwa ia ingin menanyakan sesuatu tentang dungeon ini. Hayes langsung merespons perhatiannya. Ketal mengakui bahwa pengetahuannya tentang dungeon masih kurang. Ia merasa sedikit malu karena hal itu. Hayes menjawab dengan gugup namun sopan. Ia mengatakan bahwa rasa ingin belajar adalah hal baik meski ia sendiri tidak terlalu berilmu. Hayes meminta Ketal menyampaikan pertanyaannya. Ia bersiap menjawab semampunya. Ketal menyinggung lokasi dungeon yang dekat dengan wilayah tersebut. Ia mempertanyakan apakah tidak ada masalah dengan keberadaan monster di dalamnya. Hayes menjelaskan bahwa monster dungeon biasanya tidak keluar. Jika ada pengecualian, kasus itu sudah diidentifikasi dan ditangani sebelumnya. Kasan menambahkan bahwa dungeon adalah fenomena alami. Bentuknya bisa berupa gua atau menara. Ia juga menjelaskan bahwa sebagian besar dungeon muncul di area padat penduduk. Hal itu sudah sering terjadi. Ketal menyimpulkan bahwa itulah alasan dungeon muncul di lokasi ini. Ia mulai memahami pola tersebut. Hayes menjelaskan bahwa pemimpin lokal akan menilai tingkat bahaya dungeon. Outsider, mercenary, atau penjaga akan dikirim untuk membersihkannya. Ketal bertanya apakah dungeon bisa muncul di dalam wilayah pemukiman. Hayes menjawab bahwa dungeon selalu muncul dalam jarak tertentu. Ketal menunjukkan ketertarikan pada kemungkinan hadiah penaklukan. Ia yakin ada imbalan setelah menyelesaikan dungeon. Hayes mengatakan biasanya ada bos di lantai terakhir. Mengalahkannya akan memberikan berbagai hadiah. Ia menambahkan bahwa untuk dungeon sebesar ini, hadiahnya mungkin cukup banyak. Perkiraannya terdengar masuk akal. Ketal membandingkan situasi itu dengan sebuah game. Hayes tidak memahami maksudnya, dan Ketal menutupnya sebagai ucapan biasa. Ketal mengatakan masih ada satu hal yang membuatnya penasaran. Hayes mempersilakannya untuk bertanya. Ketal menanyakan siapa yang membuat seluruh dungeon itu. Pertanyaan itu membuat Hayes terkejut. Hayes menjawab bahwa dungeon muncul secara alami. Menurutnya, tidak ada pihak yang menciptakannya. Ketal meragukan penjelasan tersebut. Ia merasa ada banyak keanehan jika itu benar-benar fenomena alami. Ia menyebutkan bahwa dungeon selalu muncul dekat pemukiman. Seolah-olah sengaja menarik orang dengan harta dan tantangan. Menurutnya, jika itu alami, pola tersebut terasa terlalu disengaja. Ia mempertanyakan logika di baliknya. Hayes terkejut mendengar sudut pandang itu. Ia mengakui bahwa Ketal mungkin benar. Dalam hati, Hayes menyadari bahwa ia tidak pernah mempertanyakan hal tersebut. Ia hanya menerima dungeon sebagai kebenaran dunia. Kasan juga mulai merenung dalam diam. Ia sadar bahwa ia pun tidak pernah meragukan keberadaan dungeon sebelumnya. Ia mengingat bahwa barbarian sering digambarkan sebagai ras bodoh dan kejam. Gambaran itu umumnya dianggap benar. Namun ia mulai meragukan stereotip tersebut saat melihat Ketal. Ia mempertanyakan apakah pria itu benar-benar seperti gambaran umum. Ketal mengakhiri pembicaraan dan menanyakan apakah istirahat mereka sudah cukup. Ia bersiap melanjutkan perjalanan. Mereka menjawab bahwa istirahat sudah cukup. Suara mereka terdengar serempak. Ketal berdiri dan mengajak mereka melanjutkan. Tim kembali bersiap mengikuti perintahnya. Ketal dan yang lainnya kembali melanjutkan penelusuran dungeon setelah beristirahat sejenak. Mereka bergerak menyusuri lorong dengan formasi seperti sebelumnya. Ketal tiba-tiba berhenti saat menemukan sebuah peti di depan mereka. Ia memperhatikan benda itu dengan rasa penasaran. Kasan menjelaskan bahwa itu adalah treasure chest, salah satu hadiah dari dungeon. Peti itu bisa dimiliki jika berhasil dibuka. Dalam hatinya, Kasan menyadari membuka peti seperti itu tidak mudah. Dibutuhkan Master Thief dengan kemampuan membobol kunci yang sangat tinggi. Ia berpikir Thief sekelas itu tidak mungkin datang ke dungeon seperti ini. Karena itu, ia merasa mereka seharusnya merelakan peti tersebut. Kasan terkejut saat Ketal justru memintanya untuk membuka peti itu. Permintaan itu datang tanpa ragu. Ketal menegaskan bahwa itu adalah tugas seorang Thief. Kasan mencoba menanggapi, tetapi terlihat kesulitan memberi alasan. Ketal menjelaskan dengan penuh semangat bahwa peran Thief memang untuk mengurus treasure chest. Ia juga ingin melihat langsung kemampuan seorang Thief. Dalam hati, Kasan tahu ucapan itu tidak salah. Namun ia sadar ada masalah besar yang tidak bisa ia ungkapkan. Ia mengakui dalam hati bahwa dirinya hanyalah orang rendahan yang tidak diakui guild. Ia bahkan tidak memiliki kemampuan membuka kunci yang layak. Meski begitu, ia tidak sanggup mengatakan kebenaran itu. Ia melihat ekspresi Ketal yang penuh harapan padanya.
Kasan yakin jika ia jujur, Ketal pasti akan langsung kecewa. Pikiran itu membuatnya semakin tertekan. Kasan terlihat benar-benar kebingungan di depan peti itu. Ia tidak tahu harus berbuat apa. Ia mencoba menenangkan diri dan memutuskan untuk mencobanya. Keputusan itu diambil meski hatinya masih gelisah. Tekanannya semakin besar karena Ketal berdiri tepat di belakangnya sambil mengawasi. Dalam hati, ia sadar jika gagal, ia tidak akan punya tempat untuk lari. Kasan menyemangati dirinya sendiri dalam hati. Ia berusaha mengingat kembali teknik yang pernah ia lihat saat bekerja sebagai porter. Ia mengingat bahwa nyawanya sedang dipertaruhkan. Tekanan itu membuatnya fokus sepenuhnya pada kunci di depannya. Beberapa saat kemudian, kunci itu akhirnya terbuka. Kasan sampai meneteskan air mata karena tidak menyangka berhasil. Hayes terlihat sangat terkesan melihat hasilnya. Ia tidak menyangka bisa menyaksikan Tiff membuka treasure chest secara langsung. Ketal juga memuji Kasan dengan kagum. Ia benar-benar mengakui kemampuan yang baru saja diperlihatkan. Kasan sendiri justru kebingungan dengan hasil itu. Ia merasa tadi hanya menggunakan perhitungan biasa, tetapi hasilnya melampaui dugaannya. Untuk pertama kalinya, Kasan mulai meragukan cara hidupnya yang selama ini ia anggap sudah melakukan yang terbaik. Keberhasilan itu menggoyahkan keyakinannya sendiri. Ketal menanyakan nilai harta di dalam peti tersebut. Hayes menjelaskan bahwa jumlah itu cukup untuk membuat keluarga biasa hidup nyaman selama sebulan. Ketal meminta Kasan untuk mengurus harta tersebut. Kasan langsung menerima perintah itu tanpa keberatan. Kasan kemudian mengemas seluruh harta dari dalam peti. Ia memastikan semuanya tersimpan dengan rapi. Setelah itu, mereka kembali melanjutkan penelusuran dungeon. Formasi mereka tetap seperti sebelumnya. Ketal tiba-tiba menghentikan langkah mereka. Ia melihat keberadaan skeleton di depan. Ia memperkirakan ada 4 skeleton yang muncul. Ketal menyatakan akan menangani 3 di antaranya. Rekan-rekannya terlihat terkejut dan bingung dengan keputusan itu. Mereka tidak menyangka pembagian seperti itu. Ketal mengatakan 1 skeleton akan diserahkan kepada mereka. Ia memberi perintah itu dengan tenang. Mereka menerima perintah tersebut tanpa banyak protes. Tidak ada yang berani membantahnya. Tulang-tulang skeleton mulai menyatu satu persatu. Tubuh mereka terbentuk sepenuhnya di hadapan Parti. Kasan merasa merinding melihat pemandangan itu. Setiap kali tulang-tulang itu menyusun diri, ia selalu merasa tidak nyaman. Mereka segera mengambil posisi masing-masing untuk bertarung. Setiap orang bersiap sesuai perannya. Keempat skeleton itu maju secara bersamaan. Jarak di antara mereka dan Parti semakin dekat. Kasan memulai serangan dengan menebas salah satu skeleton. Ia mencoba memanfaatkan momen pertama sebelum diserang. Skeleton lain langsung bersiap menyerangnya sebagai balasan. Situasi menjadi tegang dalam sekejap. Namun Ketal menahan 3 skeleton lainnya dengan mudah. Ia mengatakan pertarungan itu adalah tontonan yang tidak boleh diganggu. Skeleton yang tersisa kembali menyerang dengan agresif. Serangannya mengarah langsung ke garis depan. Alessandro menangkis tebasan itu menggunakan perisainya. Ia berhasil menghentikan serangan pertama. Kasan memanfaatkan celah dari sisi yang tidak terlihat. Ia menyerang dari titik buta skeleton tersebut. Hayes mengaktifkan mantra suci untuk memperkuat Alessandro. Efek sihir itu meningkatkan kemampuan bertahannya. Dengan dorongan itu, Alessandro melesat maju. Ia menebas leher skeleton dengan serangan langsung. Tebasan itu berhasil mengenai sasaran. Meski hanya menimbulkan retakan kecil, skeleton tersebut belum tumbang. Skeleton itu bereaksi dengan amarah. Gerakannya menjadi lebih kasar dan agresif. Ketal tertawa kecil sambil mengamati pertarungan mereka. Ia mengaku terkesan melihat kemampuan utama Parti bekerja langsung di depannya. Tanpa kesulitan berarti, Ketal menghancurkan 3 skeleton bagiannya dengan cepat. Pertarungan di sisinya berakhir dalam sekejap. Setelah gangguan di sisinya hilang, ia kembali fokus menonton pertarungan rekan-rekannya. Ia benar-benar memperlakukan itu sebagai tontonan. Melihat sikapnya, mereka merasa was-was. Dalam hati, mereka sadar barbarian itu seperti sedang menguji kemampuan mereka. Karena tekanan itu, mereka mulai bertarung lebih serius. Tidak ada lagi ruang untuk lengah. Mereka memiliki pemikiran yang sama saat itu. Jika menunjukkan kelemahan, mereka bisa mati di tempat. Dengan kerjasama yang lebih rapi, mereka akhirnya berhasil mengalahkan skeleton tersebut. Musuh itu runtuh dan tubuhnya mulai menghilang. Setelah pertarungan selesai,
Mereka beristirahat sejenak. Napas mereka masih berat akibat tekanan tadi. Melihat kemampuan mereka, Ketal menarik kesimpulan dalam hati. Ia yakin orang yang datang ke White Wasteland pasti bukan orang lemah. Mereka kembali melanjutkan perjalanan ke lantai berikutnya. Skeleton di lantai ketiga muncul lebih banyak, tetapi dengan Ketal di depan, semuanya diatasi dengan mudah. Akhirnya mereka mencapai bagian terdalam dari dungeon. Suasana di tempat itu terasa berbeda dari sebelumnya. Di sana, seorang skeleton knight yang menunggu mereka. Sosoknya terlihat lebih besar dan berbahaya. Hayes tampak ketakutan melihatnya. Ia tidak menyangka monster seperti itu muncul di dungeon ini. Ketal bertanya apakah skeleton itu berbeda dari yang sebelumnya. Ia mengamati musuh itu dengan tenang. Hayes menjelaskan bahwa skeleton knight jauh lebih kuat. Tanpa level fighter setara knight, mereka tidak punya peluang menang. Ia terlihat putus asa setelah menjelaskan itu. Baginya, monster tersebut berada di luar kemampuan mereka. Ketal bertanya apa yang akan terjadi jika mereka memilih mundur. Ia ingin tahu konsekuensinya jika dungeon tidak diselesaikan. Hayes menjelaskan bahwa akan ada konfirmasi dari wilayah terkait. Jika alasannya masuk akal, biasanya tidak akan ada masalah besar. Tanpa menunjukkan keraguan, Ketal melangkah maju. Tindakannya memecah ketegangan yang ada. Langkah itu langsung memicu Skeleton Knight untuk aktif. Monster itu bersiap menghadapi mereka. Aura mengerikan terpancar dari tubuhnya. Tekanan yang dirasakan jauh lebih berat dibanding sebelumnya. Ketal memperhatikan bahwa skeleton itu mampu mempertahankan wujudnya dengan stabil. Ia terlihat tertarik dengan kemampuan tersebut. Skeleton Knight mengambil ancang-ancang untuk menyerang. Pedang panjangnya terangkat dengan mantap. Hayes segera menciptakan perisai sihir untuk menahan serangan. Ia berusaha melindungi garis depan. Namun perisai itu tidak cukup kuat menahan tebasan. Pertahanan itu pecah dalam satu hantaman. Alessandro maju dan mencoba menghentikan serangan dengan perisainya sendiri. Ia menempatkan tubuhnya di depan yang lain. Ia berhasil menahan serangan itu meski terlihat kewalahan. Kekuatan hantaman membuatnya hampir terdorong mundur. Dalam hatinya, ia terkejut dengan kekuatan satu serangan saja. Ia menyadari monster itu mungkin sekuat Ketal. Skeleton Knight kembali mengayunkan serangan, kali ini mengarah pada Ketal. Serangan itu cepat dan langsung. Ketal tetap berdiri tenang menghadapi serangan tersebut. Tidak ada tanda panik di wajahnya. Dengan satu pukulan, Ketal menghancurkan Skeleton Knight itu. Tubuh monster itu hancur seketika tanpa perlawanan berarti. Pertarungan berakhir dalam waktu yang sangat singkat. Tidak ada serangan lanjutan setelah itu. Rekan-rekannya hanya bisa tercengang melihat hasilnya. Mereka tidak menyangka pertarungan seberat itu selesai begitu saja. Ketal mempertanyakan apakah kekuatannya hanya sebatas itu. Nada bicaranya terdengar seperti belum puas. Perhatiannya lalu teralihkan ke sudut ruangan. Ia melihat sesuatu yang menarik di sana. Di tempat itu terdapat treasure chest milik bos monster. Peti itu tampak berbeda dari sebelumnya. Ketal langsung meminta Kasan untuk membukanya. Ia mengajukan permintaan itu tanpa ragu. Kasan langsung menolak dengan tegas. Ia menjelaskan bahwa gembok peti itu terlalu tinggi levelnya untuk kemampuannya. Ketal hanya menanggapi dengan singkat bahwa itu memang sayang sekali. Kasan mencoba menambahkan bahwa mereka sebaiknya meninggalkannya. Sebelum Kasan selesai berbicara, Ketal menghancurkan peti itu dengan pukulannya. Gembok dan kayunya hancur sekaligus. Kasan tercengang melihat tindakan tersebut. Ia tidak menyangka metode itu digunakan. Cara itu ternyata benar-benar berhasil. Isi peti kini terbuka tanpa perlu dibuka secara normal. Anggota parti lainnya juga terlihat terkejut. Mereka tidak pernah melihat cara seperti itu sebelumnya. Ketal mengatakan hadiah akan lebih mudah diambil dengan cara itu. Ia kembali meminta Kasan untuk mengurus sisanya. Dalam hati, Kasan masih tidak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Itu pertama kalinya ia melihat peti dibuka dengan cara dipukul. Ia mulai bertanya-tanya kenapa sejak awal Ketal memintanya membuka peti. Padahal jelas Ketal bisa menghancurkannya sendiri. Setelah semua selesai, mereka keluar dari dungeon. Mereka kembali ke pintu masuk tempat awal mereka masuk. Ketal tiba-tiba menoleh ke arah pintu masuk. Ia merasa ada sesuatu yang berbeda. Pintu dungeon itu telah tertutup. Ia mempertanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Kasan menjelaskan bahwa dungeon akan menghilang setelah diselesaikan. Ia juga menambahkan bahwa sepertinya tidak ada secret room di dalamnya. Ketal bertanya tentang secret room yang disebutkan tadi.
Kasan menjawab bahwa memang ada, meski jumlahnya jarang. Setelah itu mereka menemui penjaga di luar. Penjaga itu terlihat terkejut karena mereka kembali begitu cepat. Penjaga kemudian menanyakan bagaimana kondisi dungeon tadi. Ia ingin memastikan hasilnya. Ketal menjawab bahwa dungeon itu sangat memuaskan. Penjaga terlihat sedikit gugup mendengar jawaban itu. Penjaga mengatakan akan melanjutkan prosedur masuk wilayah. Ia meminta mereka mengikuti satu persatu untuk pemeriksaan. Hayes menjadi orang pertama yang diinterogasi. Ia menjelaskan bahwa mereka tidak mengalami masalah besar di dalam dungeon. Penjaga kemudian menanyakan pendapat Hayes tentang keberadaan barbarian di wilayah itu. Pertanyaan itu terdengar seperti ujian. Hayes menjawab dengan sedikit ragu bahwa seharusnya tidak masalah. Dalam hati, penjaga merasa Hayes terlalu banyak berbicara saat topiknya tentang barbarian. Penjaga mengingat bahwa prosedur masuk bukan hanya soal menyelesaikan dungeon. Tujuan utamanya adalah menyingkirkan unsur-unsur berbahaya. Setelah itu giliran Kasan yang diperiksa. Penjaga menilai sekilas bahwa Kasan bukan tipe orang yang suka mencari masalah. Setelah Kasan, giliran Alessandro memberikan kesaksiannya. Isi pernyataannya tidak jauh berbeda dari Hayes. Penjaga menarik kesimpulan dalam hati bahwa barbarian itu sangat kuat. Namun ia mencatat bahwa Ketal sama sekali tidak melukai anggota partinya. Saat giliran Ketal, ia justru memuji rekan-rekannya satu persatu. Ia menjelaskan peran Kasan, Alessandro, dan Hayes dalam menyelesaikan dungeon. Penjaga merasa aneh mendengar itu. Biasanya anggota parti dadakan jarang mengatakan hal baik satu sama lain. Akhirnya penjaga memutuskan memberi mereka izin masuk wilayah. Ia tetap memperingatkan bahwa mereka akan dikeluarkan jika membuat onar. Penjaga juga menyerahkan sekantung uang sebagai hadiah penyelesaian dungeon. Ia meminta agar hadiah itu dibagi rata di antara mereka. Ketal menerima kantung uang itu dengan sopan. Ia mengucapkan terima kasih atas pemberian tersebut. Ketal langsung mengajak mereka membagi hadiah secara adil. Ia menegaskan bahwa pembagian harus merata. Rekan-rekannya terlihat terkejut dan mencoba menolak bagian mereka. Mereka mengatakan tidak perlu menerima bagian. Ketal menegaskan bahwa mereka telah bekerja keras bersama sebagai satu parti. Karena itu, hadiah harus dibagi tanpa penolakan. Setelah pembagian, Ketal mengusulkan untuk merayakan dengan minum bersama. Ia bahkan menyarankan mencari tempat minum di sekitar situ. Mereka kembali terkejut mendengar ajakan itu. Meski canggung, mereka tetap menyetujui usulan tersebut. Namun dalam hati, mereka sebenarnya ingin segera berpisah darinya. Mereka hanya ingin pulang dengan tenang. Penjaga memperhatikan kepergian mereka dari kejauhan. Ia terus memikirkan kekuatan barbarian yang mampu membunuh Skeleton Knight dalam satu serangan. Ia menyimpulkan bahwa kekuatan itu setidaknya setara level Knight atau lebih tinggi. Dalam pikirannya, Ketal jelas bukan barbarian biasa. Wajah penjaga berubah serius setelah menyadari itu. Ia memutuskan untuk melapor kepada tuannya dan menyerahkan penjagaan pada bawahannya. Penjaga itu kemudian pergi menemui penguasa wilayah tersebut. Langkahnya terlihat tergesa namun teratur. Ia mengetuk pintu ruang penguasa dan mendapat izin masuk. Suara dari dalam mempersilakannya masuk. Penjaga itu masuk dan menyatakan ada hal penting yang ingin disampaikan. Sikapnya formal dan penuh hormat. Di dalam ruangan itu terdapat Luke Barkan, penguasa wilayah Barkan di kerajaan Gehentra. Ia menanyakan apa yang ingin dilaporkan. Penjaga melaporkan bahwa seorang barbarian telah muncul di wilayah mereka. Ia menyampaikan informasi itu sebagai laporan resmi kepada tuannya.